Selamat petang Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di live update edisi hari Jumat 4 Februari 2022. Akan kami sajikan informasi untuk Anda dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama dengan jurnalis kami, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribuners Persib Bandung berencana untuk mengirimkan surat permintaan kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB pada Minggu 6 Februari 2022 mendatang. Hal itu dilakukannya setelah melihat banyaknya pemain yang terpapar COVID-19. Saat ini pemain yang positif COVID-19 mencapai 17 orang atau separuh lebih dari skuad yang dimiliki yakni 30. Pihaknya juga memberikan saran kepada PT LIB agar strata tertinggi sepak bola Indonesia itu ditunda sementara sampai kondisi membaik. Informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh Ferdian Adinugraha dari Tribun Jabar. Halo, selamat petang Ferdian. Selamat petang Mufti. Baik, Ferdian, bisa Anda gambarkan dan informasikan terkait dengan kondisi dari pemain yang positif dan negatif seperti apa, Ferdian? Ya, terima kasih Mufti. Bisa saya sampaikan bahwa kondisi pemain Persib yang saat ini terpapar COVID-19 sudah semakin membaik dan ada informasi terbaru bahwa 4 pemain dinyatakan negatif COVID-19 per hari ini. Namun hanya 2 dari 4 pemain itu yang diizinkan untuk ikut bergabung kembali bersama latihan tim. Dan dari 17 pemain COVID itu tidak ada yang mengalami gejala berat. Artinya semua pemain dalam kondisi yang baik, namun ada beberapa pemain juga yang mengalami gejala ringan seperti pusing, batuk, tidak enak badan, dan lain-lain. Lalu juga pemain yang terpapar ini ada yang sudah menjalani isolasi mandiri 9 hari, 8 hari, 7 hari, 6 hari, dan beberapa hari ke belakang. Nah, bisa saya sampaikan juga bahwa untuk saat ini para pemain yang terkonfirmasi positif COVID-19 sedang menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel dan villa yang ada di Pulau Bali. Dan untuk pemain-pemain yang negatif sendiri saat ini sedang mendapat pengawasan yang cukup ketat, seperti misalnya satu hotel atau satu kamar hotel itu hanya diisi oleh satu kamar, lalu juga tidak ada dikumpulkan pemain, dan juga terakhir makanan yang untuk pemain itu akan diberikan langsung kepada pemain yang bersangkutan di kamar hotel. Seperti itu, Mufti. Baik. Dan Ferdian, mungkin bisa juga Anda jelaskan lebih rinci terkait dengan alasan dari Persib sendiri ingin laga ini ditunda dan di-stop sementara. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Oke, jadi ini informasi ini disampaikan langsung oleh Komisaris PT Persib, yaitu Umuh Muhtar kemarin. Beliau menyatakan bahwa tidak memungkinkan apabila pertandingan digelar pada hari Minggu, pada hari Minggu 6 Februari mendatang. Itu alasannya karena masih banyak pemain yang COVID, yang masih positif COVID. Lalu juga berdasarkan kondisi seperti yang disampaikan oleh Umuh Muhtar bahwa tidak memungkinkan jika pemain langsung dimainkan, karena biasanya ketika seseorang terpapar COVID itu membutuhkan waktu sekitar 1 pekan untuk pemulihan. Nah, selain itu juga Umuh juga akan mengirimkan surat kepada PT LIB untuk meminta penjadwalan ulang terkait laga melawan Bayangkara FC di hari Minggu nanti. Jadi kalau misalkan berdasarkan data yang ada, ketika 17 pemain itu, 17 pemain yang positif itu, dan sekarang saat ini sudah 4, maka sisanya masih ada 13 orang. Jadi kalau sesuai aturan liga sebetulnya sudah bisa dimainkan, tapi mengingat kondisi pemain-pemain ini setelah
setelah selesai isoman atau pulih kembali. Maka dari itu dengan alasan itu dan dasar itu maka pihak manajemen Persib meminta keringanan kepada PT LIB untuk menunda. Baik Ferdinand. Lalu terkait dengan memang tadi sudah disebutkan terkait dengan penundaan begitu. Ada juga informasi yang kami dapatkan bahwa Persib ini juga ingin Liga 1 dipindah dari Bali. Kenapa alasannya, Ferdian? Ya, masih sama tadi yang disampaikan oleh Komisaris PT Persib, Umum Muhtar, bahwa pemindahan venue dari Bali atau kembali lagi ke Pulau Jawa itu berdasarkan statistik atau catatan di beberapa pekan terakhir. Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Umum, bahwa beberapa pekan terakhir ini banyak pemain, bukan hanya dari Persib, tapi juga dari berbagai tim di Liga 1 yang terpapar COVID. Nah, Umum juga melihat bahwa Pulau Bali ini sebagai tempat destinasi wisata populer baik di Indonesia maupun dunia. Sehingga akan sangat sulit ketika misalkan pemain berada di Pulau Bali. Jadi pemain bisa berkeliaran bebas atau misalkan dia berkunjung ke tempat wisata. Itu yang jadi salah satu pertimbangan kenapa Persib meminta di seri selanjutnya atau di pertandingan selanjutnya dipindahkan. Cuman pernyataan ini masih akan diserahkan kembali kepada PT LIB maupun PSSI. Jika memang PSSI maupun PT LIB menilai bahwa Liga 1 masih layak dimainkan di Pulau Bali, Persib pun tidak masalah. Atau misalkan pengen dipindahkan, Persib pun tidak masalah. Jadi dalam hal ini Persib mengikuti apa yang ditentukan oleh PSSI maupun PT LIB. Tapi mereka menyarankan bahwa lebih baik Liga 1 dipindahkan lagi ke Pulau Jawa atau tepatnya di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ferdian atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Ferdian. Baik Tribuners, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta ini membacakan putusan atau vonis terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi rekayasa penghitungan pajak. 2 terdakwa yang dimaksud yakni mantan Direktur Pemeriksaan dan juga penagihan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, dan ex-kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdhani. Nah, Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Rizky Sandi Saputra dari Tribun News. Halo, selamat petang, rekan Rizky. Selamat petang, rekan Mufti dan juga Tribuners dimanapun berada. Baik, rekan Rizky. Bisa Anda informasikan untuk agenda sidang hari ini seperti apa, rekan Rizky? Ya, jadi rekan Mufti bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Jumat 4 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana suap terkait dengan rekayasa pajak yang menjerat 2 ex-pejabat Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan, yakni Angin Prayitno Aji dan juga Dadan Ramdhani. Begitu. Ini merupakan sidang putusan atau sidang vonis yang digelar oleh Pengadilan Tipikor terhadap kedua terdakwa tersebut. Sebagai informasi Mufti, ini merupakan sidang tundaan setelah sebelumnya Pengadilan Majelis PN Tipikor menyatakan belum siap begitu untuk menggelar sidang yang sejatinya digelar pada Kamis 3 Februari kemarin. Itu didasarkan karena pada beberapa pekan sebelumnya PN Tipikor sempat lockdown akibat melonjak kasus COVID Omicron di lingkungan kerja PN Tipikor. Begitu Mufti, dan tadi sidang dimulai pada pukul 2 sore begitu dan selesai tadi pada pukul 4 sore begitu. Baik Rizky. Lalu dari pantauan Anda di sana dan informasi yang Anda dapatkan untuk vonis hakim untuk para terdakwa ini bagaimana? Ya, jadi Mufti bisa dijelaskan bahwa pada perkara ini kedua terdakwa baik ini Angin atau Dadan Ramdhani dinyatakan bersalah gitu melakukan tindak pidana suap dengan diduga menerima uang sekitar 55 miliar terkait dengan pengurusan pajak gitu. Atas perkara ini Angin divonis 9 tahun penjara
dan didenda 500 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara, sedangkan untuk Dadan ini divonis 6 tahun penjara dengan denda 300 juta dan subsidiar penjara 2 bulan begitu. Tak hanya itu, pada persidangan ini juga majelis hakim menjatuhkan vonis tambahan itu berupa uang pengganti yakni senilai 3,3 miliar rupiah dan juga 1.079 uang dalam mata dolar Singapura, begitu Mufti. Baik, Rizky. Lalu dari informasi juga yang Anda dapatkan, apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan sendiri untuk hakim ini menjatuhkan hukuman yang sudah Anda sebutkan tadi berupa penjara dan juga denda begitu? Iya. Ya, jadi dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun untuk Angin dan 6 tahun untuk Dadan itu karena ada dua pertimbangan, yakni hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan. Adapun hal yang memberatkan, sikap dari atau tindakan dari keduanya ini dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak hanya itu, selama persidangan ini juga kedua terdakwa dinyatakan hakim tidak mengakui penyesalannya bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun hal yang meringankan tadi hakim menjelaskan kalau kedua terdakwa ini bersikap sopan di dalam persidangan dan juga tidak bertele-tele begitu. Dan juga satu diantaranya yakni kedua terdakwa belum pernah dihukum begitu Mufti. Baik, lalu bagaimana setelah mendapatkan hukuman dan dibacakan hukuman untuknya begitu? Bagaimana langkah hukum yang akan ditempuh oleh kedua terdakwa, Rizky? Ya, jadi dalam perkara ini tadi Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni Fazal Henry menanyakan kepada kedua terdakwa terkait dengan respon atas putusan ini. Keduanya menyatakan untuk berpikir-pikir dahulu atau untuk bermusyawarah terlebih dahulu kepada kuasa hukum untuk melanjutkan proses hukumnya ini. Tadi juga Fazal Henry menawarkan untuk apakah keduanya akan banding dan keduanya juga menyatakan akan pikir-pikir dulu. Oleh karena itu tadi Fazal Henry mengingatkan untuk kedua terdakwa sedianya memanfaatkan waktu 1 pekan atau 7 hari untuk menentukan sikap atau langkah hukum selanjutnya terkait dengan vonis ini. Karena jika tidak, maka dengan begitu putusan ini sudah inkrah gitu di mata hukum dan tidak bisa untuk melanjutkan banding begitu Mufti. Baik, Rizky. Terima kasih Rizky atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali rekan Rizky. Baik, Tribuners, kita menuju ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan untuk 3 warga yang mengalami sakit kronis. Nilai bantuan tersebut sebesar 217 juta rupiah yang berasal dari hasil penggalangan dana serta bantuan Kementerian Sosial. Bentuk bantuan itu mulai dari pendampingan di rumah sakit hingga bantuan modal untuk berwirausaha. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Anung Bayuardi dari Tribun Lampung. Halo, selamat petang rekan Anung. Selamat petang rekan Mufti. Baik, rekan Anung bisa Anda informasikan siapa saja 3 warga yang mendapatkan bantuan tersebut dan bagaimana apa saja penyakit kronis yang diderita? Ya, rekan Mufti bisa dijelaskan. Menteri Sosial memberikan langsung bantuan kepada 3, yakni pertama Suci Ramadhani, warga Natar, Lampung Selatan. Ia menderita tumor di bola matanya. Kemudian yang kedua, rekan Mufti, warga Desa Peraduan Muaras, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, yakni Badri. Ia menderita kanker di rahang atas. Kemudian yang ketiga, Rizka Aulia, warga Bandar Lampung, menderita kista di otak kanannya, rekan Mufti. Baik, Anung. Lalu dari pantauan Anda, apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah sendiri untuk 3 warga penerima manfaat ini? Ya, rekan Mufti bisa dijelaskan ketiganya mendapatkan bantuan uang tunai dari donatur yang terhimpun. Ketiganya juga diantaranya 2 orang itu mendapatkan bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial, juga pendampingan untuk kesembuhan kedua pasien yakni Rizka Aulia dan Suci Ramadhani, rekan Mufti.
Baik, dari bantuan yang memang sudah diberikan oleh Tri Risma hari ini begitu, bagaimana untuk sumber dana bantuan ini? Rinciannya, Anung. Ya, rekan Mufti bisa dijelaskan bantuan itu diperoleh dari para donatur yang terhimpun dalam kitabisa.com. Selain itu juga bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuan berupa uang tunai dari kitabisa.com terhimpun untuk adik Suci Ramadhani sekitar 71 juta, kemudian rekan Mufti untuk Badri bisa terhimpun sekitar 44 juta, sedangkan Rizka Aulia terhimpun 78 juta, kan Mufti. Dari ketiganya terhimpun ribuan donatur yang tergabung dalam kitabisa.com, kan Mufti. Baik, rekan Anung. Terima kasih rekan Anung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, Komandan Lantamal 8 Tarakan Kolonel Laut Fauzi akhirnya tiba di Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan. Pihaknya datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 3 Februari 2022 siang. Kedatangan rombongan dan Lantamal 8 Tarakan disambut oleh Wali Kota Tarakan. Selain itu, sambutan juga datang dari unsur Forkopimda Provinsi Kaltara di Rum Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan. Bagaimana proses penyambutannya? Kami sudah terhubung dengan Andi Pausia dari Tribun Kaltara untuk informasi lengkapnya. Halo, selamat petang rekan Andi. Ya, selamat petang rekan Mufti. Baik, rekan Andi, bagaimana sebenarnya dari informasi yang Anda dapatkan penyambutan dari kedatangan dan Lantamal 8 ini? Ya, baik rekan Mufti, mungkin saya Andi dari Kota Tarakan, Provinsi Kaltara. Saya luruskan yang benar dan Lantamal 13 Kota Tarakan, bukan dan Lantamal 8 Tarakan. Jadi tepat pada sekitar pukul 12 WITA Kamis kemarin, Komandan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Fauzi akhirnya tiba di Bandara Juwata Kota Tarakan, tepatnya di Room VIP. Rombongan dan Lantamal 13 Kota Tarakan disambut langsung oleh Wali Kota Tarakan, kemudian Wakapolda Kaltara, Kabinda Kaltara, Kepala BNNP Kaltara, perwakilan Pemprov Kaltara, dan Ketua DPRD Kaltara, serta unsur Forkopimda. Dalam hal ini, Komandan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Fauzi, resmi menggantikan dan Lantamal 13 sebelumnya, yakni yang dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti. Adapun keduanya sudah melakukan sertijab atau serah terima jabatan pada Senin tanggal 30 Januari 2022 kemarin, dan kegiatan sertijab dipimpin langsung oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto di Indoor Sport Mako Armada 2 Surabaya. Dikatakan Pangko Armada 2 Surabaya, yakni Dr. Iwan Isnurwanto, sertijab itu sendiri adalah wujud dari dinamika dalam sebuah organisasi dan memang memiliki arti penting bagi kesinambungan kepemimpinan dan manajemen reformasi dan birokrasi. Ia juga melanjutkan sertijab ini sebagai proses dalam rangka pembinaan organisasi dan personel dalam rangka mewujudkan kaderisasi kepemimpinan yang mampu membawa ide segar dan pemikiran kreatif. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Andi. Lalu bagaimana untuk program yang disebutkan begitu? Program apa saja yang akan dijalankan setelah resmi bertugas nanti? Iya, rekan Mufti. Dikatakan Komandan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Fauzi, pasca dilantik dan resmi bertugas sebagai Komandan Lantamal 13 Tarakan, akan ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, langkah pertama, karena kondisi saat ini masih pandemi, maka akan memfokuskan dalam tindakan pencegahan COVID-19. Lalu kemudian dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Fauzi, karena Lantamal 13 ini memiliki pangkalan di wilayah perbatasan, letaknya ada di perbatasan, maka pihaknya prioritas akan menjadi wilayah perbatasan. Adapun program-program selanjutnya dalam hal ini masih dalam proses akan dibuat oleh pihaknya.
Dan satu lagi, atensi dari pusat sendiri, yakni dari pimpinan, dalam hal ini Pangko Armada 2 Surabaya, memang ada perintah khusus yang harus dilaksanakan, yakni terkait penjagaan wilayah perbatasan, dan itu menjadi jengkal pun ada orang ataupun wilayah yang melakukan pelanggaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya yang ada di wilayah perbatasan. Dan selain itu juga pihaknya akan fokus melakukan operasi sampai ke daerah-daerah perbatasan. Juga tentunya mengerahkan dan menggerakkan seluruh unsur yang dimiliki oleh Lantamal 13 di wilayah naungannya sendiri, baik di Nunukan dan di Tarakan dan di wilayah lainnya. Adapun dalam hal untuk penyangga sebagai ibu kota negara, Kaltara di sini dalam hal sebagai penyangga, pihaknya juga akan ikut dalam berbagai kebijakan pemerintah yang diberlakukan dan siap dan komitmen untuk bersinergi bersama pemerintah. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Andi atas informasi Anda. Ada juga informasi Tribuners datang dari Datlan Tamal 13 Kolonel Laut Fauzi. Berikut informasinya untuk Anda. Nah, apa sih yang akan proposal untuk wilayah Kaltara sendiri? Yang pertama kan karena situasinya masih kondisi pandemi, kita paling fokuskan tetap dalam tindakan untuk pencegahan COVID. Kemudian kita juga adalah pangkalan yang letaknya di perbatasan, jadi prioritasnya tetap kita jaga perbatasan, baik kriminal maupun segala apa yang tindakan hukum yang terjadi di dalam. Itu tugas yang tetap harus kita pertahankan, harus kita jaga. Ada program khusus? Sementara nanti kita akan buat juga. Dari Kor Armada 2 terkait dengan pencopotan komandan di Tarakan, terutama di perbatasan ini, dan kemarin kan kalau kita lihat kan masih ada pelanggaran-pelanggaran di perbatasan. Mungkin dari komandan sendiri ada khusus kan terkait penjagaan perbatasan. Karena itu ada perintah khusus, maka kita akan fokuskan perbatasan itu. Tidak boleh sejengkal pun ada orang yang melanggar, apalagi negara. Jadi itu wilayah yang harus tetap kita pertahankan. Makanya kita akan fokus operasi sampai ke daerah-daerah seperti itu. Nanti kita kerahkan seluruh unsur yang kita miliki di Lantamal ini, baik Nunukan, semuanya akan difokuskan untuk menjaga perbatasan. termasuk penyangga IKN nanti lagi? IKN kan di Kalimantan Ya. Jadi kan daerah Lantamal juga. Ya, nanti akan dibentuk. Ini tetap kita semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak ada apa istilahnya, tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau sudah pelanggaran wilayah, kita paling nomor satu harus hadapi apapun itu. Banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang sama. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Update. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners menuju kompetisi burung merpati 20 Maret di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, komunitas merpati Kolong.
terus menggelar latihan fisik burung merpati. Setiap minggu, latihan fisik burung merpati yang sudah siap ditandingkan atau player dilatih oleh anggota komunitas tersebut. Burung merpati ini dilepaskan terbang tinggi hingga jarak 1 km dan nantinya akan kembali tangan pemiliknya. Seperti apa informasi lengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Milna Sari dari Banjarmasin Pos. Halo, selamat malam rekan Milna. Halo, selamat malam rekan Mufti. Baik rekan Milna, bisa Anda informasikan terkait dengan apakah latihan burung merpati ini menjadi agenda rutin di komunitas tersebut? Iya, rekan Mufti, latihan burung merpati ini merupakan agenda rutin dari komunitas Merpati Kolong Kalimantan yang dilakukan setiap minggu bersama di kawasan perkantoran Setdaprop Kalimantan Selatan. Gitu rekan Mufti. Baik, rekan Milna. Lalu lomba ini nantinya akan digelar dalam skala seperti apa, rekan Milna? Lomba sendiri nantinya akan digelar pada 6 hingga 20 Maret 2002 ini di Banjarbaru dan lokasinya berada di tepat di seperti pada video di Setdaprop Kalimantan Selatan tersebut yang nantinya akan diikuti oleh peserta dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah. Begitu rekan Mufti. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, Milna, standar dari penilaian perlombaan ini bagaimana, Milna? Ya, standar dan penilaian dari kompetisi burung merpati nanti, yakni burung harus bisa terbang sejauh 1 km dan itu merupakan standar penilaian dari setiap kompetisi burung merpati saat kompetisi, begitu rekan Mufti. Dan saat ini untuk komunitas Merpati Kolong sendiri sudah berisi anggota sebanyak 80 orang yang terdiri dari berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih rekan Milna atas informasi Anda. Ada juga informasi lain Tribuners dari Ketua Komunitas Merpati Kolong Bernyamanyo. Berikut informasinya untuk Anda. Ya. Pak siapa Pak? Pak Nyong. Pak Nyong. Iya. Ketuanya kan Pak ya. Iya. Pak biasanya di sini emang latihan di sini ya Pak ya? Iya, latihannya kalau rutinnya setiap minggu. Cuma ini udah masuk giringan A-nya ada 2 giringan A sama giringan B. Kalau giringan A itu burung dara yang udah siap untuk main, player, statusnya player. Iya. Kalau giringan B itu istilahnya burung masih latih, masih latihan, belum bisa untuk main. Pak, ini merpati semua kan Pak ya? Iya, semua merpati. Ini mau ikut kontes nanti Pak? Nanti Maret ada 2 event, tanggal 23 sama tanggal berapa gitu, pokoknya 2. Tanggal 6 sama tanggal berapa? Oh iya, sama tanggal 20. Pak, kenapa sih Pak kok latihannya burungnya harus dilepaskan gitu Pak? Itu memang secara nasional teknisnya seperti itu, harus seperti itu. Tujuannya supaya dia bisa terbang tinggi. Jadi dilepas biar sampai terbang tinggi, nanti balik lagi tetap. Yang cowoknya, yang cewek yang buat geber ini, ya ini ceweknya. Iya, jadi kalau simbolnya merpati kan burung yang setia nih, dia ditepas sama manapun pasti akan mencari ya si betinanya. Oh begitu, oke. Berarti yang dipegang-pegang bapak-bapaknya ini yang ceweknya, yang betinanya. Betinanya, yang dilepas cowoknya. Dia akan cari betinanya. Oke, ini. Cuma itu kan perlu latihan, gitu. Iya. Perlu latihan. Kita maksimal jaraknya 1 kilo, 1000 1 meter. kilo. Jadi 1000 meter bisa terbang? Iya, 1000 meter. Itu maksimal kita untuk event 1000 meter. Ini jumlahnya berapa sekarang Pak komunitasnya untuk kalau Merpati Kolong? Komunitas ini sekitar 80. 80. Masih kecil nih, 80. Ya, mayoritas dari Banjarbaru berarti Pak ya? Dari Banjarbaru, Banjarmasin. Kintab ada juga. Iya, Kuala Kapuas, Marabahan. Oh iya berarti. Palangka juga ada. Berarti udah Kalsel Kalteng ini ya Pak ya? Iya, Kalsel Tank tim juga ada. Oh tim juga ada, Timur. Tribuners, dalam momentum Hari Lahan Basah Sedunia, Wakil Bupati Merauke Ridwan bersama stakeholder lainnya berkomitmen bersama dengan menjaga Ramsar Site Taman Nasional Wasur. Ia berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem Taman Nasional Wasur. Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA dan juga Balai Taman Nasional Wasur juga melakukan penandatanganan dengan berbagai stakeholder. Di antaranya seperti pihak TNI, Wakil Bupati, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Halo, selamat malam rekan Aldi. Iya,
Selamat malam Tribuners semua dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Memang benar sekali Mufti dan juga Tribuners, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, BBKSDA Papua, dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke bersama pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua melakukan penandatanganan sebagai bentuk komitmen penuh dalam mendukung Taman Nasional Wasur sebagai Ramsar Site atau situs lahan basah. Dalam keterangan persnya kepada awak media di Kabupaten Merauke, Wakil Bupati Merauke Hariduan, dirinya mengatakan bahwa pihaknya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua berkomitmen penuh untuk mendukung Taman Nasional Wasur yang terletak di ujung timur Indonesia ini sebagai salah satu situs lahan basah di kawasan Indonesia Timur. Mufti. Baik, Aldi. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang disampaikan terkait dengan komitmen Taman Nasional sebagai Ramsar Site atau situs lahan basah ini seperti apa, Aldi? Iya, Mufti dan juga Tribuners, memang dalam keterangan persnya kepada awak media saat peringatan World Wetlands Day atau Hari Lahan Basah Sedunia yang dilangsungkan ataupun dipusatkan di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Wakil Bupati Kabupaten Merauke Ridwan menyampaikan komitmennya sebagai pemerintah daerah untuk menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem Taman Nasional Wasur yang memang seperti diketahui Mufti dan juga Tribuners, Taman Nasional Wasur terletak di beberapa distrik yang kategorinya masuk di beberapa distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Merauke, dan ini memiliki tingkat keanekaragaman ekosistem dan juga keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dan ekosistem lahan basahnya atau wetlands land-nya yang memang sangat bermanfaat begitu untuk ekosistem dan juga makhluk hidup. Mufti. Baik, lalu apa yang akan dilakukan dalam perlindungan Ramsar Site Taman Nasional Wasur ini, Aldi? Iya, Mufti dan juga Tribuners, memang sebagai bentuk komitmen penuh ya oleh pemerintah Kabupaten Merauke, ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua dan juga Balai Taman Nasional Wasur ini akan tentunya terus berkoordinasi aktif ya terkait dengan perlindungan satwa-satwa endemik Papua yang berada di Taman Nasional Wasur, dan juga keterlibatan masyarakat adat ini menjadi salah satu fokus perhatian utama dalam peringatan World Wetlands Day yang digelar ataupun dipusatkan di Taman Nasional Wasur ini terkait dengan bagaimana Taman Nasional Wasur ini sebagai Ramsar Site atau situs lahan basah, tetapi juga tidak hanya berbicara soal konservasi ataupun kelestariannya, tetapi bagaimana bisa memberikan dampak ekonomi ataupun pemasukan begitu bagi masyarakat adat, khususnya bagi 4 suku yang mendiami wilayah Ramsar Site ataupun Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ini. Mufti. Baik, lalu bagaimana bisa Anda lebih gambarkan lagi terkait dengan harapan khusus dari Wakil Bupati Merauke sendiri dengan ditetapkannya Taman Nasional sebagai Ramsar Site ini, Aldi? Iya, memang Mufti dan juga Tribuners dalam sambutannya saat membuka secara resmi begitu peringatan Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands yang dipusatkan di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, ini Wakil Bupati Merauke mengungkapkan komitmen penuhnya dan juga himbauannya begitu terkait dengan masyarakat adat yang sebetulnya sudah ada di kompleks ataupun area Taman Nasional Wasur ini, di kawasan Wasur ini, sebelum Taman Nasional ini ditetapkan sebagai kawasan perlindungan begitu dengan pemanfaatan yang terbatas. Dan memang kesejahteraan mereka tentunya diperhatikan selain memang melindungi ataupun daerah-daerah yang masuk dalam konservasi ini tentunya menjadi perhatian dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua dan juga pemerintah Kabupaten Merauke. Demikian Mufti mungkin laporan singkat saya langsung dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua terkait dengan peringatan World Wetlands Day di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Papua. Dari ujung timur Indonesia, kembali ke Mufti di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi atas informasi Anda. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Tribuners dari Merauke, Haji Ridwan. Berikut informasinya untuk Anda. Arwana, kura-kura leher panjang dengan reptil soa payung di habitat dan kedal panana ya. Di habitatnya di Taman Nasional Wasur. Ini kita semua sudah melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita. Mudah-mudahan kelak ke depan tidak ada yang bisa merusak habitat kita. Mudah-mudahan kita semua sama-sama menjaga, melestarikan habitat kita di Taman Nasional Wasur ini. Terima kasih semuanya.
Sudah luar biasa kerjanya. Ini kasihan. Sekarang sudah lama di kandang ya mungkin. Iya, itu. Iya. Dilepaskan itu kayaknya bingung begitu. Bingung ya. Memang dia harus menyesuaikan lama-lama deh. Iya. Makanya teman-teman masih pantau-pantau. Iya, terima kasih. Ya. Cuma dipantau jangan sampai begitu dilepas lagi ada orang yang mencari lagi. Kita menuju ke informasi terakhir. Tribuners, pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Alumni HMI Wati resmi dilantik. Lewat pelantikan ini, pihaknya meminta agar seluruh MD kami harus bisa menjemput bola. Wakil Gubernur Papua Barat pun mengungkapkan jika momentum ini merupakan sebuah sejarah baru untuk kami di Kabupaten Sorong. Lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, Safwan Asari Raharusun dari Tribun Papua Barat. Halo, selamat malam rekan Safwan. Halo, selamat malam Mufti. Baik, Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan saat pelaksanaan pelantikan kami dan juga Forhati di Kabupaten Sorong? Ya, Mufti dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, bahwa sekitar pukul 2 siang tadi, MD Kahmi Kabupaten Sorong dan juga Forhati Kota Sorong telah resmi dikukuhkan oleh Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat. Dan saat pelaksanaan pengukuhan atau pelantikan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di Provinsi Papua Barat, yakni salah satunya Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, yang mana beliau juga adalah salah satu alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam, dan turut dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat, yang mana juga merupakan bagian dari Presidium Kahmi Wilayah Papua Barat itu sendiri. Dan alhamdulillah sekitar pukul 2 tadi Kahmi daerah dan juga Forhati Kabupaten Sorong telah resmi dikukuhkan oleh Kahmi Wilayah Provinsi Papua Barat, begitu Mufti. Baik Safwan. Lalu setelah dilantik begitu, hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Kahmi sendiri kepada wilayah atau daerah? Ya, tadi sempat saya wawancarai Kahmi Wilayah Koordinator Presidium Kahmi Wilayah Papua Barat, bahwa beliau mengharapkan agar kehadiran Kahmi di Kabupaten Sorong sendiri merupakan sebuah sejarah baru, dan ini adalah kali pertama Kahmi MD Kahmi Kabupaten Sorong hadir dan resmi dikukuhkan, sehingga diharapkan Kahmi dan juga Forhati yang ada di Kabupaten Sorong harus menjemput bola dan bisa berkontribusi baik menyumbangkan ide ataupun gagasan dan juga konsep kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Sorong demi kemajuan dan juga demi pembangunan di daerah tersebut, begitu Mufti. Baik Safwan. Lalu apa sebenarnya harapan dari pemerintah kepada kami sendiri di daerah tersebut, Safwan? Ya, lewat sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Lakotani, beliau menyampaikan bahwa beliau menitipkan Kahmi Kabupaten Sorong untuk kepada pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga ini merupakan aset dan bisa dimanfaatkan, sebab seluruh anggota yang ada di Kahmi adalah kader-kader terbaik Himpunan Mahasiswa Islam, yang mana mereka memiliki background dan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga bisa dimanfaatkan untuk baik menyumbangkan konsep dan juga menyumbangkan ide-ide kreatifnya untuk pembangunan di Kabupaten Sorong, khususnya untuk wilayah Papua Barat pada umumnya, begitu Mufti. Baik, Safwan, terima kasih atas laporan dan juga informasi Anda, dan Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kalau harapan setelah dilantik segera action, harus segera action, program-program yang real, yang bersentuhan dengan masyarakat dan juga berkontribusi berkolaborasi dengan pemerintah.
Majelis Wilayah berharap semua MD ya seperti MD Kabupaten Sorong dan Forhati itu dia harus menjemput bola, tidak boleh menunggu. Pokoknya lihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, terjadi di lingkungan yang itu butuh perhatian, butuh dukungan. Ya, itu harus saya kira mengambil langkah-langkah konkret. Dan itulah wujud daripada kepedulian, sense of crisis terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Karena kebetulan Majelis Daerah kami Kabupaten Sorong baru pertama kali dilantik, dan insya Allah kami pertama yang kami rencanakan itu adalah database alumni yang ada di Kabupaten Sorong, karena itu paling penting. Soalnya ini kan kebanyakan orang mengakui dia HMI alumni, tapi ketika ditanya tentang LK-nya di mana dan dia pernah aktif di cabang mana, itu kadang-kadang mereka tidak mampu menjawab. Dan itu pernah terjadi pada saat kemarin kami rencana menyusun pengurus Majelis Daerah kami Kabupaten Sorong. Ternyata ada 1-2 orang yang memang dia mengaku dia alumni HMI, tapi ternyata di lapangannya dia bukan alumni HMI. Kedua, kami berencana untuk tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka dalam rangka meningkatkan SDM. Kebetulan karena banyak alumni yang ada di Kabupaten Sorong, Majelis Daerah Kabupaten Sorong, kebanyakan adalah akademisi, ya dosen ataupun guru, maka kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama sasarannya adalah para siswa yang ada di SD, SMP, SMA. Tentu secara kelembagaan ini adalah pelantikan pengurus pertama untuk Majelis Daerah kami Kabupaten Sorong. Oleh karena itu pesan saya kepada teman-teman kami Kabupaten Sorong untuk memaknai atau memberikan sesuatu yang terbaik, karena akan menjadi catatan sejarah bagi perjalanan kami atau keberadaan kami di Kabupaten Sorong ini tentunya. Saya kira tadi ada harapan yang juga baik dari pemerintah Kabupaten Sorong. Mereka menyambut dengan baik sekali kehadiran Majelis Daerah kami secara organisasi, dan oleh karena itu diharapkan akan terjadi sinergi, akan ada kolaborasi bersama dengan seluruh komponen atau seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sorong untuk bagaimana membangun Kabupaten Sorong ini ke depan menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya. Dan itu juga saya kira menjadi cita-cita daripada kami secara organisasi. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam live update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauza, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.